Al-ilmu nur, ilmu itu adalah cahaya. Apabila Anda sudah melengkapi diri Anda dengan ilmu yang mumpuni, betul-betul menuntut pendidikan itu ya dengan baik dan benar. Kalau sudah punya ilmu yang mumpuni, insya Allah cinta yang sejati itu akan datang dengan sendiri. Walau beribu bintang menyinari hatiku, kau tetap pilihanku. Lanjut pertanyaan nomor 3, Gus. Riki Ahmadi, bagaimana hukumnya membatalkan puasa dengan kurma? Bagaimana hukumnya membatalkan puasa dengan kurma? Apakah kita akan mendapatkan pahala? Ini nggak paham saya. Apakah membatalkan kurmanya itu di tengah hari atau di pagi atau jam 5? Nggak paham. Ini terbuka ya dianjurkan berarti. Itu kan membatalkan puasa atau futur ya. Berbuka puasa. Iya, betul kata sampean, perlu digarisbawahi. Kalau misalnya itu berbuka puasanya membatalkan puasa dalam artian berbuka puasa di jam yang sudah ditentukan, azan maghrib, menggunakan kurma, itu kan dianjurkan. Kenapa sebabnya itu dianjurkan? Karena Nabi sendiri yang memerintahkan. Tentunya kalau sudah Nabi yang memerintahkan, kalau ketika kita berbuka puasa, berbukalah dengan yang manis-manis, beliau memakan kurma kan? Iya, wajib konsumsi. Bukan konsumsi. Tapi ini saya yakin, Gus, ini lurus saja pertanyaannya. Jadi bukan buka puasa dengan kurma, di jam membatalkan dengan kesunahan siang-siang. Ya, kesunahan makan kurma itu. Ya, tetap itu tidak dibenarkan. Kecuali misalnya orang itu tidak diperbolehkan tidak berpuasa apabila ada ketentuan-ketentuan khusus, karena mungkin dia tidak mampu menjalankan kewajiban. Contoh misalnya melakukan perjalanan jauh dia tidak apa-apa tidak berpuasa. Kalau misalnya membatalkan puasa ini tidak dibenarkan ya. Membatalkan puasa tapi masih menggunakan kurma tetap dapat pahala, ya enggak dong. Ini jadi kepada yang itu sih bertanya Riki Ahmadi ini jadi tidak dibenarkan ya. Enggak dibenarkan. Membatalkan puasa itu dengan kurma itu tidak dibenarkan. Di siang hari. Meskipun kurma itu disunahkan. Disunahkan. Jadi lanjut kepada pertanyaan nomor 4 dari Edday kami. Bagaimana tanggapan sampeyan, Gus, tentang kejadian sujud freestyle gitu? Sujud freestyle. Kira-kira ada videonya. Oh iya, saya tahu. Iya, ya nak taruh yang kakinya yang saya tahu itu anak-anak. Dan ini sangat viral loh, booming sekali sampai Tribun juga ini sangat ada videonya. Ada. Ada anak kecil sampai ke ukti itu. Kalau itu anak kecil itu bahasanya anak kecil. Paling ini sekitar umur 6 tahun ya. Kalau anak kecil itu yang tidak terkena hitop, istilahnya kan dia belum balik kan. Cuma harus ada tuntunan orang tua bahwa jangan perlu dijewer kupingnya ya. Nah, kalau yang sudah besar seperti itu sampai 7 atas, enggak kan itu ada yang ukti barusan sampean yang tampilkan itu sangat tidak dibenarkan. Apa isi kepala kurang ajar ini sujud. Ya kan sujud itu kan sah-sahnya sujud itu kan ada 7. Yang pertama itu kan melibatkan 7 anggota kan. Ada sampai arti abdomen itu harus melibatkan 7 anggota, yakni dahi, 2 telapak tangan ini, wajhatain, rukubatain, wal qadamain. Harus sujud pakai 7 anggota ini.
menurut Imam Nawawi kan seperti itu. Karena sudah nungging kakinya ke atas itu kan sudah tidak sudah melanggar satu aturan dari ketujuh syarat sahnya sujud kan seperti itu. Di kaidah pertamanya saja, di syarat pertamanya saja dari 7 anggota, ya, itu sudah melanggar. Maka ini lebih kepada bagaimana hukumnya, itu jelas tidak sah. Jelas itu tidak sah, hukumnya seperti apa tidak sah, dan bagaimana sholatnya juga tidak sah. Tentunya juga tidak sah. Dan bagaimana tanggapan saya? Itu kurang sekali. Blok. Dilakukan oleh anak yang sudah balik ini kurang ajar. Untuk anak kecil kurang diperingati. Iya, orang tua harus ada pengawasan dari orang-orang tua. Karena biasanya terkadang anak kecil, kalau sudah anak kecil umur 2 tahun yang sudah baru saja, kan biasanya naik umur pas lagi sholat, kan biasanya jatuh prestel lagi. Langsung nonton yang kecil. Anak kecil. Kalau ini nggak apa-apa ya, mereka kan tidak tahu seperti itu, belum kena hitam, belum kena aturan syariat. Jadi seperti jangan sampai itu dibuat mainan. Anda maksudnya apa membuat mainan-mainan seperti itu? Membuat lucu-lucuan atau membuat sebuah konten itu lebih kepada penghinaan, dan itu jangankan itu penghinaan untuk diri Anda sendiri sebenarnya. Bukan Anda menghina perbuatan sholat itu, tapi lebih kepada diri Anda juga sendiri yang terhina nantinya. Buat yang seperti itu nanti kalau sudah dihakimi, masyarakat kita ini, netizen kita ini kan mudah sekali menghakimi. Kalau sudah melihat hal yang seperti itu ingin dibakar hidup-hidup ya. Jadi janganlah saya tidak melarang orang itu berkreasi kan seperti itu. Tapi juga sesuaikan pada tempatnya. Sesuaikan pada tempatnya. Kalau sudah sujud syariat. Kalau sholat itu kan diistilahkan bahwa kita sedang berhadapan-hadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Makna dari ihsan itu kan berhadapan-hadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Masa jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala seperti itu kan seperti itu. Kalau itu kan yang tadi ukti itu kan entah itu betul ukti atau tidak ya, karena itu kan soalnya pakai mukena ya, gitu. Nah, ketemu sama pacarnya rapi ya masa setaksi itu kayak. Jadi buat yang di sini mungkin itu jawaban dari jangan sampai itu terulang kembali. Mari kita juga bersama ya. Kalau anak kecil kita jewer dan ngasih. Jadi peringatan lah gitu. Dan kalau yang tua, ajar di tas bekas. Oke, lanjut kepada nomor 5. Terus pertanyaan dari ZA7. Bagaimana hukumnya pacaran di bulan puasa ini? wah, saya rasa ya, Di bulan biasa ini saja gak boleh ini. Apa di bulan puasa ini? saya rasa bukan hanya saya yang sudah menanggapi itu. Bukan hanya saya yang menanggapi itu, tetapi sudah banyak ya. Entah itu ulama, kiai, gus sampai ustadz, itu sudah banyak sekali yang membahas itu. Tapi nanti kan misalnya ada bahasa, teman saya itu pernah bilang seperti ini, ya tidak apa-apa untuk menambah semangat puasa, ya jangan begitu. ya jangan artinya kalau misalnya Anda ingin beriktikad baik, kita konteksnya ini dipecah dulu antara bulan Ramadan dan masalah pasangan hidup. Carilah orang-orang yang betul membawa Anda ke jalan yang baik, jalan yang benar. Karena kita dari awal saja jalan kita sudah salah, maka bisa dipastikan di kemudian harinya bukan kebaikan yang kita dapat, malah hal yang tidak baik seperti itu. Carilah yang betul-betul menuntun ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah ada teman saya itu dia tidak mendok, suka kepada
seorang santriwati yang seperti itu. Dia sadar diri bahwa dirinya itu yang mungkin tidak sepadan secara keilmuan ya. Kan tetapi dia berusaha untuk berubah. Mantan anak jalanan lah istilahnya seperti itu. Dia mantan anak jalanan. Dan dia berusaha sebisa dia belajar dan dia ingin mengubah dirinya demi cintanya itu. Awal-awalnya mungkin ya karena cintanya itu, tapi lama-kelamaan mungkin ada gerakan di dalam hatinya bahwa semakin kesini kok saya ini mau berubah kok karena manusia seperti itu. Ya akhirnya mungkin ada istilahnya getaran di bisikan, kok saya kayaknya nggak ikhlas berubah. Dan akhirnya dia merubah orientasi. niatan pertama itu kan karena untuk mendapatkan itu orang yang dia cintai. Jadi niatnya itu dirubah lebih kepada saya harus berubah karena Allah Subhanahu wa taala. Lillahi ta'ala itu. Tidak harus karena dia sendiri kecewa. Karena wanita yang dia idamkan itu dia bertepuk sebelah tangan. Jadi pesan saya untuk teman-teman milenial itu, saya pernah diberi nasihat oleh guru saya itu. Ketika waktu itu jam pelajaran, beliau itu berpesan, kalian kalau ingin mencari pasangan hidup, ini pedomannya. Al-ilmu nur, ilmu itu adalah cahaya. Apabila Anda sudah melengkapi diri Anda dengan ilmu yang mumpuni, betul-betul menuntut pendidikan itu ya dengan baik dan benar. Kalau sudah punya ilmu yang mumpuni, insya Allah cinta yang sejati itu akan datang dengan sendiri. Walau beribu bintang menyinari hatiku, kau tetap pilihanku. Karena itu ilmu nur. Ilmu itu adalah cahaya. Jadi sebaik apapun kita, apabila sudah mempunyai ilmu, maka al-ilmu nur. Ilmu itu adalah cahaya. Apabila diri kita sudah diisi dengan ilmu yang mumpuni, insya Allah cinta yang sejati itu akan datang dengan sendiri. Ingat kaum milenial. Jadi kalau misalnya kita kembalikan lagi kepada bagaimana pembelajaran di bulan puasa, waduh, intinya seperti pertanyaan kedua ini, ada setan yang terbatas. Jadi mungkin sudah dijawab oleh banyak orang. Iya. Ini takutnya bertanya ingin mencari pembenaran. Harus dimulaikan. Saya ikut pendapat dari beberapa tokoh yang keilmuannya lebih jauh di atas saya. Iya. Para tokoh-tokoh tersebut saja mengatakan itu tidak boleh seperti itu. Jadi ya jangan. Bukan saya ingin melarang siapa saya yang ingin melarang itu, tapi jangan kemudian sesuatu yang baik, contoh itu bulan puasa dan pacaran itu yang kurang baik kan, istilahnya kurang baik, itu dicampur adukan. Jangan mencampur adukan sesuatu yang batil itu dengan perkara yang hak. Jangan dicampur adukan seperti itu. Jadi perkara yang batil jangan dicampur adukan dengan perkara yang baik. Lalu kita bagaimana hukumnya? Sudah tahu bahwa hukumnya pacaran sudah disampaikan oleh beberapa tokoh. Itu tidak baik dan bahkan ada yang mengharamkan. Lalu kita campur adukan dengan sesuatu yang baik. Itu jangan, itu tidak boleh. Jangan seperti itu. Lalu kemudian kita tanya hukumnya. Kan sudah dari awal itu sudah tidak diperbolehkan. Banyak di rukun puasa itu kan ada imsak, menahan apalagi pacar. Itu jawaban dari guru saya pun, dan juga ini adalah pertanyaan akhir ya.
Ingat-ingat saja lah. Kalau sampai yang mondok fokus pondoknya, yang sekolah itu fokus sekolahnya, intinya yang kuliah juga fokus kuliahnya. Al ilmu nur, ilmu itu adalah cahaya. Apabila sudah kita menuntut ilmu dan punya kapasitas keilmuan yang tinggi, cinta sejati itu akan datang dengan sendiri. Tapi nanti ya, nanti jangan sekarang. Oke, sahabat milenial, mungkin itu penjelasan dari 5 pertanyaan kami pada malam ini. Ya, sebenarnya itu berapa? Semoga pada kesempatan kali ini kita juga bisa bertemu meskipun di media ya. Dan selanjutnya kita akan lebih akrab lagi selanjutnya di yang mana tetap di acara Nastar. Bisa saya Bulan Ramadan di channel Nastar Milenial. Mungkin sekian, terima kasih. Puasa enggak? Puasa lah, puasa enggak. Jadi kepada sahabat milenial itu dari kami, yaitu jadi kepada sahabat milenial monggo letakkan komentar kalian di lapangan komentar pada podcast kali ini. Silakan menanyakan entah itu pertanyaan yang gokil yang memang keluar dari realita atau mitos, monggo kami akan jawab sebisa kami seperti itu. Jadi masih tetap di Ansor Milenial, dedikasi untuk negeri. Salam satu komando. Salam satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.